Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, perkenankan saya mengajak saudara-saudara kaum muslimin untuk senantiasa mengikhlaskan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpah curahkan pada kita semua, sehingga alhamdulillah di siang hari ini, di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali hadir memenuhi panggilannya dalam rangka melaksanakan salah satu di antara perintahnya, kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah, amal-amal saleh dan ketaatan-ketaatan kita semuanya diterima oleh Allah, disempurnakan pahalanya dan menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Pada saat yang sama tidak lupa pula kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah yang telah dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan dan mengajarkan dinul haq, agama yang benar, petunjuk, pedoman dan bimbingan untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini agar beroleh kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia, terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwa apapun nikmat Allah yang diberikan kepada kita, hendaklah kita syukuri. Sekecil apapun nikmat itu, hendaklah kita senantiasa mensyukurinya. Dan para ulama telah mengajarkan kepada kita bahwa tidak sempurna syukur seseorang kecuali memenuhi 3 unsur. Tidaklah sempurna syukur seseorang kecuali memenuhi 3 perkara. Yang pertama namanya al-i'tiraf, yaitu mengakui bahwasanya apapun kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan yang kita rasakan, semuanya datang dari Allah Subhanahu. Apapun kesenangan, kebahagiaan yang kita rasakan, nikmat apapun, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat tersebut. Tidaklah kita akan merasakan kenyamanan, kebahagiaan, kesenangan kecuali atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akui
Maka kita bersyukur dengan batin dan perasaan kita, menerima ya bahwasanya semua yang kita dapatkan berupa kesenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua namanya at-tahdits, yaitu mengungkapkan rasa syukur kita dengan pujian, yang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah dan ucapan-ucapan yang lain berupa pujian-pujian atas berbagai nikmat yang telah diberikan dan dianugerahkan pada kita semuanya. Minimal kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga adalah at-tasarruf, yang memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah anugerahkan kepada kita nikmat kesehatan, badan kita sehat, maka kita manfaatkan untuk selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah-ibadah dan amal-amal saleh. Ketika Allah anugerahkan pada kita kesempatan waktu yang lapang, maka kita manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk senantiasa melaksanakan perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru dimanfaatkan untuk perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat berupa harta, maka kita manfaatkan harta tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula dengan nikmat yang lain berupa ilmu dan sebagainya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, hendaklah senantiasa kita hadirkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah dilimpah curahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita menyadari bahwasanya dalam perjalanan hidup kita ada banyak momentum yang bisa menjadi kesempatan untuk introspeksi. Ketika ada pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun, maka itu adalah momentum bagi kita untuk selalu introspeksi diri. Sudah sejauh mana persiapan kita untuk menyongsong kehidupan akhirat yang kekal abadi? Apakah persiapan kita sudah maksimal? Apakah kita yakin bahwa nanti di akhirat kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kemuliaan, keselamatan, dan kebahagiaan, dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari siksa nerakanya? Apakah segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini telah kita manfaatkan sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan bekal-bekal bagi kita menyongsong kehidupan akhirat yang kekal abadi? Kita semua menyadari bahwa kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendirian. Di saat itu tidak ada penerjemah, tidak ada pendamping, tidak ada backing. Walaupun di dunia kita adalah ahli hukum, teman-teman kita adalah ahli hukum, backingan kita banyak, tapi di akhirat tidak akan ada manfaat. Bahkan mungkin anak-anak keturunan kita adalah orang-orang yang memiliki kedudukan, pangkat dan jabatan, tapi tidak di akhirat. Ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendirian, di saat itulah kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita selama hidup kita di dunia. Dan ini adalah perkara yang sangat mengkhawatirkan dan mengerikan. Bayangkan kita berdiri di hadapan Allah, ditampakkan catatan amal kita, rekaman kehidupan kita,
dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, sejak kita menginjak usia balik sampai nanti datang kematian. Hendaklah kita senantiasa merenungkan diri. Oleh karena itu tidak ada jalan lain untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara para ulama menyampaikan bahwa agar kita senantiasa menjalankan ibadah dengan penuh semangat dan kesungguhan, kemudian ibadah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 perkara yang selalu kita hadirkan dalam menjalankan ibadah. Yang pertama namanya al-mahabbah, yang kedua namanya al-khauf, yang ketiga namanya al-raja. 3 perkara ini harus wajib ada pada setiap ibadah yang kita jalankan, baik berupa sholat, puasa, sedekah, baca Quran atau apapun. Kita hadirkan 3 perkara ini dalam setiap aktivitas ibadah, sehingga ibadah itu bisa berjalan dengan baik, bersungguh-sungguh, bersemangat, ya, dengan hasil yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-mahabbah. Al-mahabbah artinya kecintaan. Bahwa kita beribadah kepada Allah disertai dengan cinta. Kita mencintai Allah karena Allah adalah Rabb, Tuhan kita yang maha baik. Tidaklah kita rasakan kenikmatan, kesenangan dalam kehidupan di dunia ini kecuali atas kebaikannya Allah Subhanahu. Allah yang telah menciptakan kita, menghadirkan kita di dunia ini, memberikan kita rezeki dan segala fasilitas hidup yang kita butuhkan. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai wujud timbal balik, ya, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjalankan ibadah diiringi dengan rasa cinta kepada Allah. Yang kedua namanya al-khauf. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa takut. Takut jangan sampai ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Jangan sampai kita sudah bersusah payah, capek-capek, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut jangan sampai kita nanti mendapatkan murkanya Allah karena kita berbuat dosa dan maksiat selama hidup kita. Kita takut jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita dan nanti di akhirat kita dilemparkan ke dalam neraka. Yang telah kita pahami dengan rinci bagaimana ancaman, bagaimana kondisi, bagaimana gambaran yang begitu dahsyat dan mengerikan siksa Allah Subhanahu wa taala di neraka. Maka hendaklah kita senantiasa berusaha menghadirkan rasa takut dalam setiap aktivitas ibadah. Orang-orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah, maka ia akan gampang, mudah untuk terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa tidak ada rasa takut pada diri? Padahal jelas-jelas di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, ya, riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah SAW, bagaimana gambaran siksaan api neraka. Yang ketiga adalah al-raja, yakni pengharapan. Bahwa kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berharap agar setiap ibadah, amal saleh dan ketaatan kita semuanya diterima Allah. Disempurnakan pahala di sisinya. Dan agar semua dosa-dosa, kesalahan dan maksiat yang pernah kita lakukan semuanya diampuni
Itu harapan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka barang siapa yang benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, falyamal amal salihah, maka hendaklah dia senantiasa membuktikan harapannya itu dengan amal-amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali dia berbuat syirik, menyekutukan Allah di dalam beribadah. Maka ketahuilah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah, amal saleh dan ketaatan-ketaatan yang kita jalankan jika diiringi dengan 3 perkara ini, insyaallah akan maksimal, akan sempurna, akan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberi hidayah dan kekuatan untuk menjalankan ibadah-ibadah dan amal saleh yang didasari dengan al-mahabbah, al-khauf wa raja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, pada khutbah yang kedua ini saya hanya ingin mengutip satu ayat yang sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun banyaknya kekurangan dan kesalahan kita, bahkan dosa dan maksiat kita, jangan pernah kita berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada hambaku, sampaikan kepada umatku, kepada orang-orang yang beriman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas pada diri-diri mereka sendiri, yakni melakukan perbuatan dosa, maksiat, kelalaian dan yang lainnya. La taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Allah akan mengampuni dosa setiap manusia, artinya maksudnya orang-orang beriman, kecil ataupun besar, dengan syarat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian menjemput. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Bahkan dosa syirik pun akan diampuni oleh Allah. Kapan itu? Ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan dosa syirik, perbuatan syirik. Dia kembali kepada Allah, menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha. Namun ketahuilah saudara-saudara yang dirahmati Allah, bahwasanya harapan kita untuk mendapat ampunan hanya bisa diperoleh dengan ikhtiar, dengan usaha. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, diterima ibadah dan amal saleh kita, tapi tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar,
dan itu tidak ada hasilnya di sisi Allah. Harus berusaha perbaiki ibadah dan amal saleh kita, tinggalkan segala macam perbuatan dosa dan maksiat, dan kita kembali atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita ibadah dan amal saleh terbaik yang akan menyelamatkan diri-diri kita dalam kehidupan akhirat kelak, yang akan menjadi bekal-bekal terbaik kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari doakan diri kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Semoga semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, diberikan kemuliaan di dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma qina bi halalika wa haramik wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil 'amr wal 'azimata 'ala rushd wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa nas'aluka min khairin ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma wa'aqumus salam.